Welcome back, masih bersama Andi di Pecinta One Pride. Di Fight Night 39 akan banyak nih fight-fight seru. Selain yang tadi Andi udah bilang di awal, jadi selain ada rematch yang sudah ditunggu-tunggu pastinya antara sang juara di kelas bantam, Yusuf Susilo kontra Gugun Gusman, ada juga pertarungan dari fighter-fighter yang sudah cukup lama nih nggak berlaga di arena One Pride. Ada Andika Mamesa dan juga Brian Lawitan, nama lama yang sudah cukup lama tidak terdengar. Nah, nama-nama tadi kan akan kami rangkum nih dalam preview Fight Night 39 berikut ini. Fight Night 39 hadir dengan titel The Real Fight. Hal itu menggambarkan betapa panasnya para fighter yang akan bertarung di hari Sabtu 21 November mendatang. Sederet nama-nama petarung papan atas beraksi untuk membuktikan diri menjadi yang terbaik. Kali ini, tim One Pride Glory akan menampilkan prediksi dari praktisi MMA Indonesia. Pramono Lunardi, Aji Susilo, dan Deddy Wigraha adalah nama-nama yang tak asing di dunia MMA Indonesia. Ada dua orang fighter penghuni ranking 3 besar di kelas bantam yang akan saling beradu kemampuan. Muammar Gaddafi kontra Brian Lawitan. Ada fakta unik mengenai kedua fighter ini. Keduanya berambisi ingin menjadi yang terbaik di kelas bantam. Namun baik Gaddafi maupun Brian pernah dikalahkan oleh juara dan kontender di kelas bantam saat ini. Gaddafi kalah dari Yusuf Susilo dan Brian pernah ditaklukkan Gugun Gusman. Dan kekalahan itu sama-sama diraih di laga terakhir mereka dan juga jadi satu-satunya kekalahan yang pernah diderita kedua petarung ini. Siapapun yang menang dipastikan akan jadi penantang serius bagi pemegang sabuk juara kelas bantam. Wah, ngeri bang. Ngeri benar, ngeri si Muammar Gaddafi menang dengan submission Mataleo atau Real Kencok. Kita sudah antisipasi untuk submission apa yang dikeluarin oleh Bung Muammar Gaddafi. Kalau kita lihat, kalau Gaddafi itu case-nya dia langsung mengejar takedown. Dia akan menyerang, tapi dia akan langsung mulai nggak pakai basa-basi, langsung kejar takedown. Nah, takedown-nya pun juga eksplosif, takedown-nya juga dan handal. Pokoknya bisa lawan jarak sementara ini bisa dibawa ke bawah semuanya. Jadi kalau Brian saya lihat itu sebenarnya dia sosok seorang fighter yang cukup lumayan cerdas sebenarnya. Kemudian dia punya pukulan yang lumayan tajam. Semestinya itu yang dia manfaatkan semaksimal mungkin saat dia sedang bertarung. Cuma kelemahan dia adalah dia kurang bisa memaksimalkan itu karena dia suka kepancing permainan lawan. Lawan melakukan takedown dan sebagainya gitu. Tentu dia bisa ngimbangi, cuma akan lebih bagus kalau dia kembali cepat-cepat berdiri gitu. Ini enggak, dia masih mengikuti agak lama di bawah dulu, baru kemudian dia naik ke atas. Kita lihat juga dia strike-nya juga cepat, dia bisa maju, keluar, masuk cepat banget. Kalau kita lihat tendangannya, pukulannya, tendangannya, itu benar-benar nggak dilihat entah dari mana mendadak aja keluar. Fighter yang belum pernah kalah di One Pride Arena, Andika Mamesa akan menghadapi Mohamed Sofi di Fight Night 39. Andika Mamesa digadang-gadang akan menjadi fighter tangguh yang mampu meruntuhkan dominasi Theodorus Ginting di kelas welter. Kemampuan stand up fighting yang luar biasa didukung dengan ground fighting yang mumpuni menjadi senjata fighter berjuluk monster ini. 5 pertarungan dan seluruhnya dimenangkan dengan KO dan TKO jadi bukti betapa menyeramkannya fighter dengan basic bela diri tinju ini. Lalu apakah Muhammad Sofi memiliki peluang untuk memberikan Andika Mamesa kekalahan pertamanya? Yang saya tahu dia anak Sansau ya, anak punya background Sansau yang bagus. Terus dia juga senior di industri ini. Saya nggak pernah nganggep enteng siapapun lawannya ya. Jadi siapapun lawannya saya bakal kasih yang terbaik sih. Saya sangat senang kalau seandainya M. Sofi ini melatih lebih jauh lagi tentang kondisi stamina-nya, endurance-nya. Saya bisa bayangkan kalau seandainya dia bisa 1,5 kali lipat aja dari kondisi sekarang stamina-nya. Sulit sekali lawan bisa mengelak pukulannya atau menahan serangan pukulannya sampai berkali-kali. Kelemahan dari M. Sofi itu jadi salah satu
kekuatannya Andika, dan ada juga satu ruangan di mana M. Sofi bisa menguji salah satu elemen yang belum tested, yang belum teruji dari seorang Andika Lanisa. Jujur saya selama bertanding belum pernah kena damage satupun sih Mas. Sebenarnya bukan cuma saya, begitu pula dengan Ahong dan M. Sofi kayak begitu. Jadi kalau bisa dilihat dari dua sisi, kami semua sama-sama nggak ada yang tahu seberapa kuat kita menerima pukulan seperti itu kan. Ada kata-kata satu Mike Tyson yang saya pegang, yaitu ini bukan olahraga orang kuat, ini adalah olahraga untuk orang-orang yang berpikir. Karena seorang tough man, seorang yang kuat hanya akan dipukuli di atas ring gitu. Jadi kemampuan utama saya sebetulnya bukan saya tahan pukul atau saya lebih kuat dari yang lain, tapi saya lebih banyak berpikir di dalam permainan ini. Sebenarnya saya sama Theo tuh udah sama-sama tahu lah saya bakal tanding. Kita bakal ketemu di atas ring itu udah sama-sama tahu. Karena buat saya pekerjaan ini it's all about sport, it's a job gitu. Jadi what I do it as a job gitu. Jadi kita profesional, ketika kita di atas ring ya kita bertanding, di luar ring kita berteman lagi, seperti itu. Saat ini kan kita punya 3 besar ya, juaranya Theo, peringkat 1 saya, peringkat 2 Ahong. Nah menurut saya itu harusnya yang bisa di hype lebih sih dalam hal itu, kayak makanya next fight ini sebelum melawan Theo sebetulnya saya kepengen ngelawan Ahong, karena menurut saya butuh hype itu ya. Saya selalu menganggap diri saya sebagai pugilist. Pugilist itu adalah seseorang yang bertarung untuk dibayar dan untuk ditonton. Sayang banget kalau seandainya pertarungan saya melawan Theo itu nggak banyak yang tonton gitu. Jadi itu kenapa saya pengen ketemu Ahong terlebih dahulu. Jadi kalau saya ketemu Ahong, saya rasa akan banyak orang yang jauh lebih banyak menonton. Kemudian kalau misalnya puji Tuhan saya bisa menang, saya bisa ketemu Theo dengan penonton yang jauh lebih banyak lagi. Dan laga pamungkas di Fight Night 39 akan menghadirkan laga rematch yang telah ditunggu-tunggu para pecinta One Pride. Usai laga title fight yang pernah kontroversi bulan Desember tahun lalu, baik sang juara Yusuf Susilo dan sang penantang Gugun Gusman sama-sama ingin membuktikan diri. Kemenangan hasil diskualifikasi bukan kemenangan yang ingin diraih oleh Yusuf, namun kondisinya ketika itu tidak memungkinkannya untuk terus bertarung. Dari sejak bulan Desember kemarin, semuanya pada bilang rematch. Ini kayaknya kok menangnya kok pakai DQ, kayaknya diskualifikasi gitu. Kayaknya nggak afdol gitu. Menurut saya Yusuf juga pasti ada banyak yang ingin dia buktikan. Enggak, saya itu jadi juara itu bukan karena kebetulan, bukan karena DQ. Kembali Yusuf lebih banyak mengandalkan teknik strikingnya ya kalau kita lihat ya, atau pukulan dan tendangannya, dan tentunya saya berharap kali ini emang pertarungan bisa diselesaikan dengan istilahnya ya lebih bersih ya. Kalau kelemahan dari Yusuf saya rasa untuk saat ini mungkin nggak usah fokus untuk bermain di bawah, tapi mungkin lebih gimana caranya dia melatih counter takedown ya. Kalau misalnya nanti Gugun akan mencoba untuk mengajak dia bermain di bawah, paling tidak adalah dia bisa meng-counter takedown atau melakukan takedown defense, seperti itu aja sih. Kalau saya pribadi, misalnya saya berhadapan dengan lawan yang jauh lebih jago dari saya misalnya, saya tidak akan berupaya atau saya tidak akan berlatih bagaimana saya bisa lebih hebat dari dia, nggak akan. Tapi yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memenangkan pertarungan, itu aja. Dengan memaksimalkan kemampuan yang saya miliki dan kemudian mengambil celah atau kelemahan dari lawan sebesar-besarnya untuk kemudian kita bisa masuk dan memenangkan pertarungan. Cuma itu. Sudah hampir 1 tahun. Banyak yang bisa Yusuf lakukan. Lalu bagaimana dengan Gugun? Fighter asal Bandung Fighting Club ini bertekad merebut sabuk yang dulu hampir dimilikinya. Persiapan dan latihan yang dilakukan keduanya selama hampir 1 tahun ini semakin membuat rematch ini terasa begitu panas. Gugun itu kalau saya lihat memang sering nafsu. Gugun itu juga pernah mendominasi sampai 4 ronde lebih. Jadi pada ronde kelima pun dia masih mendominasi. Habis itu dia kecolongan submission. Karena pada saat mau ngabisin lawannya. Kepada Gugun, secara teknik saya yakin dia udah lengkap, sangat lengkap.
Tapi begitu dia mulai mencium bau darah, jadi dia mulai lepas kontrol di sana. Akhirnya tentu tidak sengaja, tapi itu terjadi karena memang untuk semua fighter biasanya kelemahan yang sering terjadi adalah kestabilan mental emosional. Saya masih bilang Gugun lebih unggul, itu bisa mungkin 80%. Terlepas dari prediksi berbagai praktisi, Fight Night 39 akan menjadi ajang pembuktian siapa yang akan jadi pemenang. Apakah akan ada raja baru di kelas bantam atau kejutan dari Muhammad Sofi? Saksikan Fight Night 39 The Real Fight. Baik, Pecintawan Pride, sekarang kita break dulu ya. Tapi setelah ini kita akan kupas tuntas laga Yusuf kontra Gugun. Tungguin ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Andini di One Pride Glory.